Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kembali lagi dengan saya, Wesley, sudah sampai kampus untuk mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik pertemuan kita mengenai proses costing. Nah, apa saja yang kita pelajari pada topik ini? Yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dan tujuan dari unit ekuivalen ya, equivalent units. Kemudian menetapkan biaya produk menggunakan proses 5 tahap ya, baik itu untuk metode weighted average costing dan FIFO costing ya, first in first out costing. Kemudian tadi ya, bagaimana kita menetapkan biaya produk menggunakan weighted average costing, yaitu melalui 5 tahap ya. Kemudian nanti akan kita pelajari bagaimana menyiapkan dan melakukan analisis terhadap laporan biaya produksi. Kemudian kita juga akan melakukan analisis terhadap pencatatan mana yang lebih baik, apakah menggunakan metode FIFO, freeze in and freeze out, atau dengan menggunakan weighted average costing. Kemudian kita juga harus mengetahui ya kapan menggunakan proses costing dan kapan menggunakan job costing. Dan yang terakhir adalah melakukan perbandingan antara operating costing dengan job costing dan proses costing. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari pada topik ini. Saya akan memulainya dengan membandingkan antara job costing dengan proses costing. Kita melihat di sini perbedaannya adalah kalau kita menggunakan job costing atau penetapan biaya berdasarkan pesanan atau berdasarkan pekerjaan, di mana penggunaan ya direct material, direct labor, dan factory overhead ya itu untuk masing-masing pesanan ya. Misalnya ada pesanan dengan kode 121, kemudian ada pesanan 122 dan ada pesanan 123. Kemudian ini akan menjadi barang jadi ya, finished good. Kalau di sini dia berdasarkan work in process, kemudian kita selesaikan menjadi barang jadi sehingga kita jual atau bisa juga dalam bentuk persediaan di gudang ya. Berbeda dengan proses costing di mana bahan baku ya, direct material, kemudian ada tenaga kerja, kemudian dan yang terakhir adalah faktor overhead untuk setiap ya proses. Nah, di sini bisa proses, bisa juga untuk departemen ya. Jadi pekerjaan atau pengerjaan sebuah produk misalnya itu dilakukan oleh beberapa departemen atau bisa juga beberapa business unit yang dimana setiap departemen ini akan menghasilkan produk setengah jadi atau dalam bentuk work in process yang mungkin bisa jadi digabungkan dari setiap departemen ke departemen selanjutnya. Atau bisa juga menggabungkan antara produk ataupun work in process dari departemen A misalnya dengan departemen B. Jadi prosesnya ada penggabungan untuk masing-masing departemen. Sehingga nanti produk akhirnya adalah barang jadi ya atau finished good. Dan nanti akan dikeluarkan ya dalam bentuk inventory ya, inventory kemudian selanjutnya akan dijual. Jadi perbedaannya di situ ya. Nah, untuk penetapan ataupun penentuan biaya produksinya untuk proses costing ya, itu dialokasikan per departemen. Berbeda dengan job costing, kita menghitung biaya produksinya secara akumulasi. Oke, itu perbedaannya. Kita lanjut ya untuk bagaimana menentukan yang namanya equivalent unit. Ya, di sini ada sebuah analogi. Di sini ada 3 galon ya, 3 galon cat ya. Atau bisa juga kita sebut 3 kaleng cat yang terdiri dari 30%, 75%, dan 90% ya. Jadi ini kita kategorikan sebagai work in process ya. Work in process sebagai persediaan atau work in process inventory ya. Jadi kita bisa menghitung ya untuk akumulasi dari ketiga ini adalah 65%. Jadi kita jumlahkan ya untuk ketiga kaleng tersebut yang terdiri dari 30%, 75%, 90%, sehingga rata-ratanya ada 60%. Jadi kita bisa menggunakan untuk persediaan akhir untuk working in process ini adalah 65%. Ini yang diselesaikan. Jadi kita mencari nilai rata-ratanya. Jadi itu yang disebut dengan equivalent unit.
Kita akan menggunakan konsep ini nanti untuk kedua jenis metode, yaitu dengan menggunakan weighted average dan menggunakan FIFO atau first in first out ya. Dalam menetapkan biaya produk pada proses produksi bisa dilakukan dengan 5 tahap. Tahapan yang pertama mengukur arus fisik dari resource. Nah, resource di sini bisa berupa material, tenaga kerja, dan biaya overhead ya. Kemudian menghitung ekuivalen unit setiap produksi ya. Kemudian melakukan identifikasi biaya produk yang akan diperhitungkan. Ya, yang keempat adalah menghitung ya biaya per ekuivalen unit. Dan yang terakhir adalah menetapkan biaya produk untuk setiap departemen. Ya. Jadi kelima tahapan ini akan kita gunakan untuk menetapkan biaya produk. Oke, jadi di sini misal ya ada Torrent State Inc. ya atau 2T ya, ini merupakan sebuah perusahaan manufaktur, yaitu Adhesives and Tapes. Ini semacam perusahaan lem ya. Kemudian ada 3 tahapan ya sampai nanti dalam bentuk persediaan inventory di gudang, yaitu melalui 3 departemen, yaitu di compounding departemen, kemudian coating departemen, dan terakhir adalah cutting and packaging departemen. Nah, dalam case ini kita akan fokus di compounding departemen. Ya. Saya sudah buatkan contoh sederhana ya. Bagaimana penyelesaiannya di slide ini dengan alur yang lebih jelas ya. Saya sudah buatkan dalam bentuk Word. Kita akan pindah ke Word. Nah, ini informasi proses produksi ya yang terjadi di departemen ya compounding atau compounding departemen ya. Nah, ini adalah arus fisik dari resource-nya ya pada bulan Maret yang terdiri dari persediaan work in process ya di awal Maret itu sebesar 20.000 galon ya. Kemudian nah ini bukan unit ya, di sini ini galon ya. Jadi saya berubah galon. Jumlah yang diproduksi ya pada compounding departemen ya atau produksi berjalan ya sebesar 92.000 galon. Selanjutnya jumlah galon yang ditransfer ke departemen selanjutnya yaitu cotton departemen sebanyak 96.000 galon ya. Ini galon. Dan persediaan akhir dalam bentuk work in process ya 31 Maret sebanyak 16.000 galon. Nah, kemudian supervisor produksi melaporkan ya persentase penyelesaian ya untuk setiap work in process ya baik untuk persediaan awal ataupun pada persediaan akhir ya dengan menggunakan resource yang ada. Jadi di sini informasikan bahwa untuk persediaan awal ya untuk work in process dengan penggunaan material itu diselesaikan 100%. Sedangkan untuk biaya konversi ya masih ingat ya untuk biaya konversi itu terdiri dari direct labor dan biaya overhead ya. Sedangkan untuk prime cost ya biaya utama itu terdiri dari biaya material dan biaya tenaga kerja ya. Dan di sini ada biaya konversi ya, biaya konversi ini terdiri dari yang tadi saya sampaikan yaitu direct labor dan biaya overhead. Untuk persediaan work in process itu diselesaikan 25%, sedangkan untuk persediaan akhir itu adalah 30% ya. Kemudian ada data biaya yang digunakan ya selama proses produksi di bulan Maret ya, yaitu biaya untuk persediaan ya. Persediaan awal di bulan Maret itu totalnya adalah 24.286 yang terdiri dari biaya material sebanyak 16.160 dan biaya konversi sebesar 8.126. Sedangkan untuk biaya tambahan pada proses produksi yang totalnya adalah 298.274. Untuk biaya material 86.640 dan biaya konversi 213.634.
Nah, ini ya informasi yang disediakan. Nah, tugas kita adalah bagaimana menetapkan ya biaya proses ya atau proses costing dengan menggunakan weighted average method ya. Ini yang pertama kita gunakan pada compounding department. Nah, tadi ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama, kita mengukur arus fisik pada setiap resource yang kita gunakan. Nah, di sini cara menentukannya, tadi diinformasikan bahwa working process di 1 Maret adalah 20.000. Kita cek lagi. Ya, persediaan awal, ya, working process 1 Maret adalah 20.000. Kemudian, jumlah galon, ya, atau jumlah yang diproduksi pada bulan berjalan adalah sebesar 92.000. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah yang ditransfer ya ke departemen coating ya, yaitu sebesar 96.000. Oke. Yang terakhir adalah jumlah working process persediaan di akhir bulan ya sebesar 16.000. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah galon yang diproduksi selama bulan Maret ya adalah 92.000 ditambah dengan persediaan awal ya dari bulan sebelumnya. Itu totalnya adalah 112.000 ya. Karena ada persediaan dari bulan sebelumnya adalah 20.000. Kemudian dari jumlah produksi di bulan Maret ada pada departemen compounding ya. Kemudian sebesar 96.000 ditransfer ke coating departemen. Kemudian sisanya dalam bentuk persediaan akhir di bulan Maret. Ya, sebesar 16.000. Jadi totalnya harus sama ya untuk total yang diproduksi pada bulan Maret dengan total yang ditransfer ya, ditambahkan dengan persediaan. Nah, informasi yang harus kita lihat ya di sini tadi diinformasikan bahwa untuk persediaan awal ya itu biaya konversinya hanya diselesaikan sebesar 25% ya. Jadi kita nanti akan menggunakan informasi ini. Jadi untuk persediaan awal ya, awal bulan ini hanya diselesaikan 25% untuk biaya konversinya. Kemudian untuk persediaan akhir itu hanya diselesaikan 30% dari biaya konversinya. Ya. Selanjutnya adalah tahap kedua. Tahap kedua kita menghitung ekuivalen unit produksi, ya. Nah, bagaimana cara kita menghitung ekuivalen unit produksi? Yang pertama kita butuhkan adalah berapa jumlah unit ya yang ditransfer ke departemen lain. Dan di sini adalah transfer outnya adalah sebesar 96.000. Kemudian dalam bentuk persediaan akhir ya di akhir bulan adalah 16.000. Nah, untuk menentukan ekuivalen unitnya dari informasi tadi yang kita peroleh bahwa untuk unit yang ditransfer ke departemen lain, penggunaan materialnya diselesaikan 100%, ya. Baik untuk yang ditransfer ke departemen lain ataupun dalam bentuk persediaan akhir, ya. Jadi, kita menggunakan untuk data materialnya adalah 96.000 galon, untuk persediaan akhir bulan adalah 16.000 galon. Jadi totalnya adalah 112.000 galon. Untuk biaya konversi, ya, untuk jenis unit ataupun unit yang ditransfer ke departemen lain, ya, diselesaikan 100%. Kemudian untuk persediaan akhir itu diselesaikan sebesar 30%, ya, sehingga untuk total unit konversi, ya, itu sebesar 4.800, yaitu 16.000 dikalikan dengan 30%. Ya. Jadi totalnya adalah 100.800. Tahapan yang ketiga adalah melakukan identifikasi biaya produk yang akan diperhitungkan. Jadi kita menggunakan data persediaan awal ya dan data
jumlah tambahan produksi ya di bulan Maret, di mana biayanya adalah untuk persediaan awal itu sebesar 24.286 yang terdiri dari biaya material, penggunaan material ya 16.160 dan biaya konversi 8.126 dolar ya. Sedangkan untuk tambahan ya untuk produksi di bulan Maret itu total biayanya adalah 298.274 yang terdiri dari biaya material 84.640 dan biaya konversi 213.634. Sehingga kita memperoleh total cost ya yaitu sebesar 322.560 yang terdiri dari biaya material 100.800 dan biaya konversi 221.760 ya. Selanjutnya adalah tahap keempat yaitu menghitung biaya per ekivalen unitnya. Nah, tadi kita tarik data total biayanya yaitu 322.560, kemudian yang terdiri dari biaya material 100.800 dan biaya konversinya adalah 221.760. Kemudian kita mengambil total ekivalen unitnya ya untuk setiap resource yaitu 112.000 untuk material ya 112.000 galon, kemudian 100.800 untuk konversi ya. Kemudian kita akan memperoleh biaya per ekivalen unit. Jadi kita bagi total biaya untuk material cost dibagi dengan total unitnya yaitu 112.000 sehingga kita memperoleh biaya per ekivalen unit untuk material itu adalah 0,9 dolar. Sedangkan untuk ekivalen unit untuk biaya konversinya adalah 2,2 dolar, yaitu 221.760 dibagikan dengan 100.800. Ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menetapkan biaya produk untuk setiap departemen. Nah, di sini kebetulan departemennya adalah departemen compounding. Jadi yang akan kita ukur adalah unit yang ditransfer ke departemen lain, ya. Ekivalen unitnya adalah untuk material itu 96.000, kemudian untuk konversi itu 96.000 ya, sama ya ekivalen unitnya. Kemudian kita kalikan dengan cost per ekivalen unitnya, ya. Cost ekivalen unit untuk material adalah 0,9 dolar, sehingga kita memperoleh biaya yang ditetapkan untuk material itu adalah 86.400. Kemudian untuk konversi ya ekivalen data 96.000, sedangkan untuk cost per ekivalen unitnya adalah 2,2 dolar sehingga biaya yang ditetapkan untuk biaya konversi adalah 211.200 sehingga kita memperoleh total biaya untuk work in process yang ditransfer ke departemen lain adalah 297.600. Sedangkan untuk work in process persediaan akhir bulan ya kita tadi memperoleh untuk ekivalen unitnya untuk material adalah 16.000 dan untuk konversi adalah 4.800. Itu 30% yang diselesaikan ya. Dan untuk biaya ekivalen unitnya untuk material 0,9 dolar kita kalikan, kita akan memperoleh biaya yang ditetapkan untuk material dalam bentuk persediaan akhir bulan adalah 14.400. Sedangkan untuk biaya konversi untuk persediaan akhir bulan adalah 10.560 yaitu 4.800 dikalikan dengan 2,2 dolar. Sehingga kita memperoleh total biaya untuk persediaan akhir bulan adalah 24.960 yaitu 14.400 ditambahkan dengan 10.560. Jadi kita akan memperoleh total biaya yang ditetapkan untuk departemen compounding ya yaitu sebesar 322.560 yang terdiri dari material cost 100.800 dan untuk biaya konversi sebesar 221.760. Jadi kita sudah memperoleh total biaya yang ditetapkan dan ini adalah total biaya yang akan dipertanggungjawabkan oleh supervisor. Nah, selanjutnya adalah membuat laporan biaya produksi untuk departemen compounding ya dengan menggunakan metode weighted average ya. Jadi yang perlu kita report adalah bagaimana membuat arus unitnya ya, arus unit produksi dan arus biayanya.
Jadi kita hanya membuat ringkasan ya, di mana tadi untuk unit yang akan dihitung adalah dalam bentuk persediaan awal ya, yaitu work in process di awal bulan. Tadi untuk unit fisiknya adalah 20.000 galon, kemudian tambahan produksi di bulan Maret sebesar 92.000, sehingga total unitnya adalah 112.000. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah unit yang ditransfer ke departemen lain atau yang dilanjutkan untuk diproduksi pada departemen selanjutnya, yaitu sebesar 96.000 dan dalam bentuk persediaan akhir di akhir bulan sebesar 16.000, sehingga kita memperoleh total unitnya adalah 112.000 yang ada ya. Jadi tadi yang diproduksi 112.000, kemudian tetap dalam posisi akhir adalah 112.000. Kemudian kita menghitung ekuivalen unitnya, yaitu menggunakan acuan jumlah unit yang ditransfer ke departemen lain dan dalam bentuk persediaan akhir ya, dimana untuk persediaan akhir yang diselesaikan sebesar 30% dengan menggunakan biaya konversi ya, atau dengan menggunakan komponen konversi ya, dimana tadi untuk biaya konversi itu terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Kemudian untuk arus biayanya, jadi yang kita hitung adalah sama tadi. Pertama kita menggunakan acuan work in process pada persediaan awal bulan ya. Itu biayanya adalah 24.286 yang terdiri dari biaya material tadi masing-masing ya. Kemudian kita memperoleh biaya untuk ekuivalen unitnya per ekuivalen unit ya, kita memperoleh untuk material cost $0,9, yaitu kita bagikan 100.800 dibagi dengan 112.000. Kemudian 221.760 dibagi dengan 100.800 sehingga diperoleh $2,2 untuk biaya ekuivalen unit untuk biaya konversi. Selanjutnya kita bisa menetapkan biaya untuk unit yang ditransfer ke departemen lain, yaitu untuk material itu sebesar 84.400, yaitu 96.000 ekuivalen unitnya dikalikan dengan harga ataupun biaya per ekuivalen unitnya, yaitu $0,9 ya. Sama halnya dengan untuk konversian cost-nya atau biaya konversinya, yaitu sebesar 211.200, yaitu 96.000 dikalikan dengan biaya ekuivalen unitnya, itu $2,2 ya. Jadi begitu cara untuk memperolehnya. Sama halnya dengan untuk work in process untuk persediaan akhir ya. Yaitu untuk materialnya 14.400, yaitu 16.000 ya, 16.000 ekuivalen unitnya dikalikan dengan tarif per ekuivalen unitnya, itu 0,9, sehingga kita peroleh 14.400. Sedangkan untuk biaya konversinya adalah 4.800, di mana yang diselesaikan hanya 30% dengan menggunakan komponen konversi ya, dikalikan dengan biaya per ekuivalen unitnya ya, yaitu $2,2, sehingga diperoleh 10.560. Kemudian kita jumlahkan untuk totalnya, sehingga kita memperoleh total biayanya adalah 322.560. Jadi kita hanya merekap saja ya. Selanjutnya kita menghitung ya, atau menetapkan biaya proses pada departemen company dengan menggunakan metode FIFO, yaitu freeze in, freeze out. Seperti apa? Prosesnya masih sama ya, tahapannya ada 5. Yaitu yang pertama adalah kita mengukur arus fisik untuk resource-nya. Untuk arus fisik resource-nya sama dengan metode weighted average ya, jadi tidak ada perbedaan informasinya. Jadi kita lanjut ke tahap kedua, bagaimana kita menghitung ekuivalen unit produksinya. Nah, untuk
konsep FIFO ini, freeze in freeze out ini, yang pertama acuan kita adalah berapa total yang ditransfer ke departemen lain, yaitu 96.000. Ya, kita berbicara untuk physical unitnya 96.000 dan persediaan akhir adalah 16.000. Ini data yang diinformasikan. Nah, kemudian dalam bentuk persediaan awal ya, itu 20.000. Berarti jika total yang ditransfer adalah 96.000 ya, dengan asumsi freeze in dan freeze out ya, dengan konsepnya bahwa persediaan ini yang harus kita keluarkan terlebih dahulu. Ya, berarti jumlah yang kita produksi ya, tambahan ya di bulan Maret adalah 76.000. Jadi untuk memenuhi jumlah transfer yang kita teruskan ke departemen lain ya, yaitu 96.000, terdiri dari persediaan awal 20.000, kemudian tambahan produksi 76.000, sehingga kita memperoleh 96.000. Sedangkan dalam bentuk persediaan akhir adalah 16.000, sehingga kita bisa memperoleh total unitnya adalah 12.000. Selanjutnya, pekerjaan yang berasal dari persediaan di awal bulan kita kurangkan 20.000, sehingga kita memperoleh jumlah pekerjaan yang diselesaikan di bulan Maret itu sebesar 92.000. Sama halnya dengan menentukan ekuivalen unitnya ya untuk material. Jangan lupa bahwa untuk persediaan akhir ya itu diselesaikan sebesar 30% ya dengan menggunakan biaya konvensi. Sehingga kita memperoleh 30% dari 16.000 adalah 4.800. Jangan lupa pula tadi untuk persediaan awal bulan ya itu diselesaikan sebesar 25% saja ya untuk biaya konversinya, sehingga kita memperoleh 25% dari 20.000 adalah 5.000, sehingga kita memperoleh ekuivalen ini untuk material sebesar 92.000 ya karena penggunaannya ataupun diselesaikan sebesar 100%. Sedangkan untuk konversinya ya dia lebih besar yaitu 95.800. Tahap yang ketiga, yaitu dengan mengidentifikasi biaya produk yang akan diperhitungkan. Informasinya sama ya dengan metode sebelumnya, jadi tidak ada perubahan. Selanjutnya kita ke tahap keempat, yaitu menghitung biaya per ekuivalen unit. Nah, perbedaannya karena tadi kita memperoleh total produksi ya atau pekerjaan yang dilakukan di bulan Maret. Jadi biayanya juga adalah biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan di bulan Maret saja. Sehingga acuan kita adalah current cost-nya. Jadi current cost di bulan Maret ya, yaitu 298.274 ya, 298.274. Kemudian untuk material cost-nya adalah 84.640 dan untuk biaya konversinya adalah 213.634. Kemudian tadi kita memperoleh total ekuivalen unitnya yaitu 92.000 ya. Ini yang diselesaikan di bulan Maret. Kemudian untuk biaya konversinya 95.800 ya. Oke. Sehingga kita memperoleh biaya ekuivalen unitnya per ekuivalen unitnya adalah 0,92 untuk biaya material yaitu $84.640 dibagi dengan 92.000. Yaitu 0,92 dolar. Untuk biaya konversinya 213.634 dolar dibagi 95.800. Jadi kita memperoleh biaya konversi untuk setiap ekuivalen unitnya adalah 2,23 dolar. Nah, selanjutnya kita ke tahap yang kelima, yaitu menetapkan biaya produk untuk departemen compounding ya, dengan menggunakan metode freeze in freeze out ya. Sehingga kita tadi memperoleh untuk biaya persediaan awal. Kemudian selanjutnya adalah kita menghitung biaya yang digunakan ya untuk menyelesaikan persediaan awal ya. Nah, di sini kenapa hasilnya 0? Karena untuk material yang digunakan pada persediaan awal itu diselesaikan 100%. Nah, di sini kalau kita lihat angka 33.450 ini muncul dari 15.000
ekuivalen unit dikalikan dengan harga ataupun biaya per ekuivalen unitnya. Nah, 15.000 ini adalah 75% dari biaya konversinya. Nah, kita tahu bahwa tadi diinformasikan untuk persediaan awal itu hanya diselesaikan sebesar 25% saja ya. Nah, berarti ada beban sebesar 75% yang harus dimasukkan ke dalam biaya konversi. Jadi 75% ya dikalikan dengan 20.000 tadi ya untuk persediaan awalnya, sehingga kita memperoleh 15.000. Ya, kemudian 15.000 ekuivalen unitnya kita kalikan dengan biaya per ekuivalen unitnya yaitu 2,23 ya. Yang ini ya. Jadi kita memperoleh 33.450 untuk biaya konversi untuk menyelesaikan persediaan awal bulan ya. Sehingga kita memperoleh total biaya untuk persediaan awal bulan itu sebesar 57.736, yaitu biaya materialnya 16.160 ya, dan biaya konversinya 41.576. Kemudian kita menetapkan biaya untuk pekerjaan ya terhadap unit yang diselesaikan pada bulan berjalan, yaitu di bulan Maret. Tadi kita memperoleh ya jumlah yang diselesaikan itu adalah 76.000 ya untuk material dan 76.000 untuk konversi. Sehingga kita memperoleh untuk material cost-nya yaitu 76.000 dikalikan dengan biaya per ekuivalen unitnya yaitu 0,92, sehingga kita memperoleh sebesar 69.920. Sama halnya untuk biaya konversinya, kita kalikan 76.000 dikalikan dengan tarif ataupun biaya ekuivalen unitnya itu 2,23, sehingga kita memperoleh 169.480 ya. Kemudian kita jumlahkan, kita memperoleh total untuk biaya setiap pada unit yang dikerjakan pada bulan Maret yaitu sebesar 239.400. Sehingga kalau kita total atau kita jumlahkan untuk biaya terhadap persediaan awal dan jumlah unit yang ataupun tambahan jumlah unit yang diproduksi pada bulan Maret yaitu totalnya adalah 297.136. Kemudian yang terakhir kita menetapkan biaya pada persediaan akhir ya. Untuk material tadi persediaannya adalah 16.000 ya. Yaitu kita kalikan 16.000 ekuivalen unit dikalikan dengan biaya untuk per ekuivalen unitnya 0,92, sehingga kita memperoleh sebesar 14.720. Sama halnya dengan untuk biaya konversinya, jangan lupa hanya diselesaikan 30%, jadi kita kalikan 30% dikalikan 16.000. Kita memperoleh 4.800 ekuivalen unit, kita kalikan dengan biaya ekuivalen unitnya yaitu 2,23, sehingga kita memperoleh 10.704. Sehingga kita bisa jumlahkan, yaitu totalnya adalah 25.424. Sehingga total biaya yang tercatat untuk Departemen Compounding adalah 322.560 yang terdiri dari biaya material 100.800 dan biaya konversi 221.760. Oke, jadi seperti itu untuk cara ataupun tahapan menentukan biaya produk pada Departemen Compounding ya. Kita lanjut ke slide. Nah, rangkumannya apa? Bahwa metode FIFO atau First in First Out itu memisahkan aktivitas periode sebelumnya dengan periode saat ini ya. Kalau kita tadi melihat bahwa mengacu pada persediaan awal ya, kita pisahkan dengan jumlah tambahan produksi pada bulan ini gitu ya. Sedangkan pada metode weighted average itu tidak dipisahkan ya. Nah, kalau kita melihat hasilnya di sini untuk metode weighted average dengan FIFO, jadi hasilnya sama ya. Jadi kita menggunakan metode yang manapun
harusnya hasilnya sama ya. Oke, baik, selanjutnya untuk penjelasannya ya, silakan dibaca ya. Kemudian untuk memahami lebih dalam lagi ya, agar lebih paham, silakan membaca untuk referensinya, yaitu dari William N. Lannon ya, berjudul Fundamental of Cost Accounting ya, edisi keempat tahun 2014. Bisa juga membaca tambahan ya, referensi tambahan, yaitu buku dari Edward J. van der Beek, yaitu Principle of Cost Accounting edisi ke-15 tahun 2010. Baik, sekian dari saya. Selamat siang.